Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari ini media massa diramaikan oleh kasus kebobolan data di salah satu fasilitas pemerintahan gitu ya. Nah, di situ dinyatakan bahwa datanya dimasuki oleh hacker dan kemudian dijalankan suatu aplikasi ransomware ya, sehingga datanya tidak bisa lagi diakses kecuali kita harus membayar tebusan gitu. Nah, tapi pada video kali ini kita tidak akan membahas masalah itu ya, karena situasinya juga masih simpang siur, jadi dan juga sudah banyak pakar-pakar yang membahas. Nah, kali ini kita akan membahas satu informasi hacking lagi, tapi ini di tempat yang berbeda. Nah, di sini ada postingan di x.com atau di Twitter ya, yang menyatakan seperti ini. Kebocoran di Inavis tanggal 22 Juni, kemudian compromise file, jadi file-file yang bocor. Itu yang pertama adalah data wajah di PNG dengan format file PNG dengan emailnya, kemudian data sidik jari dengan emailnya, dan yang ketiga ini yang menarik, yang berkaitan dengan yang sehari-hari saya kerjakan di RTVC, yaitu Spring Boot Application dengan format file jar dengan database configuration properties gitu. Nah, apa sih maksudnya yang nomor 3 ini? Kita akan bahas di video kali ini. Stay tune, ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang kebocoran data yang di sini dinyatakan bahwa dia mendapatkan file application, Spring Boot Application, yaitu aplikasi dalam format jar dan kemudian disertai dengan database configuration properties ya. Nah, untuk yang nomor 1, nomor 2 saya tidak komen ya, karena kita juga nggak tahu itu isinya apa, kemudian juga sejauh mana kelengkapan datanya. Tapi yang akan kita bahas di sini yang nomor 3, yaitu Spring Boot Application dalam kurung jar. Jadi buat yang biasa coding Java, apalagi coding menggunakan Spring Boot, maka kita tahu bahwa aplikasi Spring Boot itu setelah kita selesai coding, kita deploy dalam format jar. Jadi nanti ada satu file extensionnya jar, yang mana dia nanti akan berisi semua kode-kode program kita dan berikut library-library yang kita gunakan di dalam pembuatan aplikasi gitu ya. Nah, si file jar ini sebetulnya tidak mengandung data, tapi memang dia mengandung logic atau kode program kita dalam bentuk yang sudah dikompil. Nah, apakah ini confidential atau tidak, ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Ada yang merahasiakan source code-nya, ada juga yang open source atau membuka source code-nya. Tapi sebetulnya mau terbuka ataupun tertutup ini tidak mempengaruhi keamanan data ya, karena harusnya dia tidak menyimpan data si aplikasi. Dia kan hanya mengolah saja ya, mengolah inputan kemudian menyimpan dan melakukan processing. Jadi di situ harusnya tidak ada datanya. Nah, kemudian di sini ada database configuration properties ya. Nah, si application properties ini memang biasanya digunakan orang untuk menyimpan konfigurasi aplikasi ya. Jadi di sini kalau kita lihat di salah satu contoh project saya ya, kita ambil saja salah satu contoh project di sini. Nah, misalnya di sini ini belajar Spring OAuth BFF ini. Di sini ada beberapa aplikasi, saya coba buka out server. Nah, di sini kita akan punya konfigurasi nih, application YAML. Application YAML ini ya format lain dari properties. Kalau properties dia flat file, kalau ini YAML ada hierarkinya gitu. Nah, tapi kontennya sama saja sebetulnya. Jadi di sini ada URL ya. Jadi di sini ada URL, itu nanti akan mengarahkan si aplikasi ke lokasi dari database-nya. Nanti di sini bisa kelihatan IP address database yang digunakan, kemudian portnya berapa, dan kemudian di sini nama database-nya. Kemudian ada username dan password yang digunakan untuk connect ke database tersebut gitu. Nah, inilah yang disebut-sebut di nomor 3 ini, yaitu database configuration properties gitu ya. Jadi di sini ada IP, nama database, username untuk connect ke database, dan juga untuk password untuk connect ke database tersebut gitu. Nah, apakah ini suatu praktek yang buruk ya? Sebetulnya belum tentu ya. Selama data di dalam database itu kita enkripsi secara proper gitu. Jadi di sini di blog saya juga ada pernah saya tulis juga di sini
mengamankan data di aplikasi, enkripsi data dalam aplikasi. Di sini contohnya adalah, ini ada contoh kode programnya, dan mungkin kita akan bahas lagi di video yang terpisah karena ini cukup teknis dan panjang pembahasannya. Nah, di sini kita simpan di sini data nomor KTP, kemudian file upload KTP juga kita simpan di sini ya, sehingga dalam bentuk terenkripsi, sehingga bentuknya seperti ini nih filenya. Kalau kita lihat kita buka filenya nanti seperti ini. Padahal ini aslinya ya file KTP ya, file foto KTP gitu. Tapi jadinya seperti ini. Ini adalah yang kita enkripsi. Nah, jadi sebetulnya selama database yang dienkripsi ya artinya yang ada di situ cuma yang bisa dibaca cuma data-data yang bersifat publik saja gitu ya. Tapi dan ini juga praktek konfigurasi database seperti ini juga sebetulnya banyak digunakan di framework lain ya. Jadi misalnya kalau kita lihat Laravel misalnya, Laravel env file ya. Nah, ini configuration Laravel 11. Nah, di sini kalau kita baca, di sini ada contohnya file env ya. File env itu ya seperti ini, app name. Kemudian mana ya? Ini cara menggunakannya, coba ya, Laravel and file database configuration. Nah, jadi di sini ya ini ya, ini ada yang bikin artikel. Nah, seperti ini ya. Jadi memang ini praktek yang lumayan common sebetulnya. Jadi database connection tipenya apa, kemudian hostnya di IP berapa, portnya berapa, nama database, username dan password gitu. Kalau kita lihat Node.js, misalnya kita pakai apa ya, Express.js lah misalnya, ORM database connection configuration gitu ya. Nih. Database integration, ini menggunakan SQLize ya. Where do I put database connection? Nah, ini juga bisa seperti ini. Nah, kalau ini dia justru dikombinasikan atau dicampur dengan source code ya. Seperti ini sebetulnya kurang bagus. Jadi bukan best practice-nya seperti ini. Kita harus memisahkan antara code, configuration dan credential gitu ya. Nah, kemudian di sini nah, ini dia menggunakan config ya. Menggunakan config. Ini kalau di sini dia taruh di mana? Nah, dia bikin file terpisah namanya dbconfig.js. Ya, ini kode program JavaScript tapi nanti sama dia akan di-include atau di-import ya. Nah, di sini juga sama ditulis seperti ini ya. Jadi artinya menyimpan credential database di file text yang plain text ya, artinya tidak terenkripsi. Ini adalah suatu praktek yang lumayan mainstream ya. Saya tidak bilang ini best practice, tapi ini adalah praktek yang banyak digunakan orang gitu ya. Kenapa? Karena asumsinya adalah kalau orang sudah bisa masuk ke dalam si mesinnya, si servernya ini, sehingga dia bisa membaca file konfigurasi ini, ya harusnya dia bisa ngapain aja gitu ya. Artinya dia bisa pasti punya akses dengan level yang cukup tinggi. Kalau di Linux ya mungkin sebagai root gitu ya, sehingga dia bisa membaca file ini gitu. Artinya dia bisa ngambil apa aja sih, bisa menghapus servernya sekalian gitu ya. Tapi anyway, bagaimana sebetulnya kita bisa melakukan yang lebih baik dari ini gitu. Jadi kalau misalnya oke lah ini kok kelihatannya nggak enak banget ya kita ngelihat database yang dia konfigurasinya plain text seperti ini, passwordnya kelihatan gitu ya. Minim-minim sama si adminnya kan pasti kelihatan. Nah, jadi di sini kita harus enkripsi gitu ya. Kemudian, tapi akan ada lagi permasalahan berikutnya yang dikenal dengan masalah secret zero ya, secret zero problem. Ini kalau kita kalau kita Google di sini ada ya. Jadi ini istilah yang cukup common, secret zero. Artinya gini, kita di sini punya file konfigurasi, ini mau kita encrypt ya. Sesuatu yang di-encrypt pasti kan kita membutuhkan key untuk mengencrypt dan juga key untuk mendecrypt supaya kita bisa membaca value yang aslinya, karena si database ini si aplikasi kita tentunya tidak bisa dikasih passwordnya seperti ini terus kita harapkan dia connect, enggak. Jadi dia butuh password dalam format yang plain text, tapi kita ingin menyimpannya dalam format yang encrypted gitu ya, sehingga kalau orang baca langsung dia nggak bisa lihat isinya, tapi aplikasi kita bisa membaca nilai yang aslinya gitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, gimana caranya? Untuk mengubah dari plain text menjadi seperti ini gampang. Kita tinggal enkripsi aja, tinggal pilih algoritmanya apa, kita kasih key, nanti dia akan, si algoritma tersebut akan mengkonversi dari plain text tadi menjadi encrypted value seperti ini. Nah, kemudian untuk mengembalikannya juga gampang, kita kasih data ini, kemudian kita jalankan dengan algoritma yang kita pilih, kemudian dengan key yang sesuai, maka nanti dia akan mengembalikan menjadi nilai yang aslinya gitu. Jadi ya sebetulnya sesederhana itu. Tapi kan nanti akan balik lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian setelah ini saya enkripsi menggunakan key-nya mau disimpan di mana? Nah gitu ya. Jadi artinya si key-nya ini kan tentu harus kita simpan dan kita berikan ke aplikasi pada waktu dia ingin jalan, pada waktu dia ingin connect ke database gitu. Sehingga nanti dia bisa baca yang terenkripsi, kemudian dia decrypt, kemudian dia connect ke database gitu. Nah, di mana kita simpan key-nya ini ya? Nah, simpan key ini ada berbagai cara ya. Jadi cara yang salah satu cara yang bisa digunakan adalah kita taruh di environment variable ya. Nah, jadi si aplikasi kita dia akan lihat dari environment variable mana key-nya, kemudian key-nya dipakai untuk decrypt gitu ya. Nah, environment variable ini idealnya yang bisa ngeset ya cuman root gitu. Tapi kan balik lagi ke masalah tadi, root-nya nih dia sudah dapat nih, si hacker udah dapat akun root. Sehingga dia juga bisa harusnya melihat si nilai dari environment variable tersebut gitu kan, tinggal dia echo aja nanti langsung kelihatan gitu. Nah, sehingga dia dapat key-nya. Jadi artinya bagaimana kalau key-nya di-encrypt? Ya, pasti untuk mengencrypt key-nya butuh key lagi. Nah, gitu. Jadi akhirnya muter terus di situ sehingga kita tidak ketemu ujungnya gitu. Makanya di sini disebut dengan secret zero. Jadi artinya yang pertama harus kita secret, harus kita amankan itu yang mana nih, titik nolnya tuh mana gitu. Nah, disinilah kita bisa pakai eksternal ya. Kita bisa pakai external device, yaitu yang gold standarnya zaman sekarang adalah HSM atau Hardware Security Module ya. Jadi di sini kita punya HSM. HSM itu bentuknya seperti server ya. Jadi seperti server, kemudian dia nanti bisa menyimpan key secara secure, dan kalau misalnya dia merasa bahwa dirinya sedang diutak-atik orang, dia akan menghapus key-nya gitu ya. Nah, kemudian si HSM ini dia bisa untuk mengisi key, itu namanya proses inisialisasi. Dia memecah key-nya tersebut menjadi beberapa komponen. Nah, masing-masing komponen ini nanti akan diserahkan ke orang yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk melakukan inisialisasi, untuk menyalakan HSM dan mengisi key-nya ini, maka orang-orang ini kemudian akan datang satu persatu dan kemudian memasukkan password lah gitu ya, masuk password, kemudian yang password ini nanti akan mengenerate key, setelah digabungkan nanti dia akan bisa mengaktifkan si HSM untuk membuka penyimpanan key yang aslinya tadi gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, proses ini yang beberapa orang login ini namanya disebut dengan istilah key ceremony. Jadi nanti kita bisa Google dengan keyword HSM key ceremony ya. Seperti ini, maka nanti di sini ada penjelasannya di Tokopedia gitu ya. Tokopedia, di Wikipedia. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ada ininya, ada penjelasannya gitu. Nah, kemudian siapa ini? HSM ini harganya cukup lumayan mahal ya. Sehingga kalau kita menggunakan HSM nanti ya lumayan ini. Kita harus punya satu buat production, satu lagi buat development gitu ya. Dan kemudian juga harganya tidak murah, dan kemudian harus kita maintain gitu ya, harus kita taruh di ruang server, harus kita kasih kita amankan koneksinya dan sebagainya gitu. Nah, ada alternatif yang lebih murah, yaitu kita menggunakan aplikasi open source yang namanya Vault Project. Nah, gini. Ini namanya Vault ya. Dia secara fungsi dia mirip dengan HSM, untuk menginisialisasinya juga menggunakan key ceremony, dan kemudian di sini dia bisa menyimpan key secara aman gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan ini untuk mengamankan key tadi, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah secret zero tadi ya. Jadi aplikasi kita begitu nyala, dia nanti akan query ke Vault dulu. Vault, saya minta kunci untuk mendecrypt application properties gitu, untuk mendecrypt ini.
Nah, setelah ini di-decrypt, kemudian si aplikasi kita bisa membaca plain text-nya, kemudian nanti aplikasi kita bisa connect ke database. Dan file ini kita tidak simpan dalam format plain text, tapi kita simpan dalam format yang encrypted gitu. Jadi gampangnya aplikasi kita begitu start minta key ke Vault, sama Vault dikasih key-nya, kita buka si aplikasi membuka ini dan dia bisa connect ke database gitu. Nah, sedangkan file ini kalau misalnya nanti si hacker masuk ke server yang ada application properties ini, diambil, dia tidak bisa baca isinya karena ini encrypted gitu. Nah, jadi secara garis besar cara kerjanya seperti itu. Jadi aplikasi kita kita simpan key-nya di dalam Vault, aplikasi kita connect ke Vault, minta key, dan kemudian baru dia jalan. Jadi sebelum dia starting, dia minta key dulu untuk bisa membaca ini gitu ya. Nah, balik lagi, bagaimana nanti si Vault-nya ini akan mengecek apakah ini aplikasi kita itu beneran atau bukan. Jangan-jangan dipalsu hacker gitu kan ya. Jangan-jangan hackernya pura-pura jadi aplikasi, kemudian dia minta key ke Vault gitu. Bisa nggak? Nah, seperti itu. Nah, ini pembahasannya lumayan teknis dan karena ini cukup panjang, mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Tapi yang jelas adalah Secret Zero ini kita solve dengan problem Secret Zero ini kita solve dengan cara kita tidak simpan key-nya di server yang menjalankan aplikasi, tapi kita simpan di tempat yang secure. Tempat secure-nya itu bisa HSM, bisa juga Vault ya. Dan kemudian kalau kita langganan cloud service juga mereka menyediakan zaman sekarang itu HSM yang berbentuk cloud ya. Jadi kalau kita Google aja cloud HSM, ini nanti ada banyak providernya. Ada Google menyediakan, AWS menyediakan, kemudian Entrust dia juga menyediakan. Jadi sudah ada servisnya di cloud service. Dan ini ada AWS ya. AWS, IBM juga punya ya. Jadi kita tidak perlu beli HSM, tapi kita bayar aja bulanan menyewa HSM-nya si cloud provider ini gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini dia sudah certified juga, sehingga kalau kita nanti butuh kita bikin aplikasi, misalnya aplikasi payment gateway atau mungkin aplikasi switching gitu ya, yang mana aplikasi ini dipersyaratkan oleh bank untuk menggunakan HSM, kita bisa menggunakan ini cloud HSM ini untuk bisa connect gitu ya, untuk bisa mengenkripsi atau mengamankan data-data kita. Nah, mungkin untuk video sekarang cukup segini dulu introduction-nya. Nanti pada video berikutnya kita akan bahas arsitektur aplikasinya seperti apa, kemudian lebih detail lagi cara kerjanya si HSM ataupun Vault ini seperti apa, dan bagaimana aplikasi kita bisa connect ke Vault ini, dan kemudian bagaimana kita bisa mengamankan aplikasi konfigurasi aplikasi kita, data-data aplikasi kita, semuanya kita amankan, kita secure dengan menggunakan si Vault ini ya. Nah, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dianggap bermanfaat dan berguna informasinya, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.